Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Fitri. Saya sebagai pengajar pengetahuan kuantitatif. Adik-adik semuanya apa kabar? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat terus dan tetap semangat ya. Oke. Nah, sebelum mulai pelajarannya, kita terlebih dahulu membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya kita, tapi untuk semuanya ya. Baiklah, doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, baiklah adik-adik. Jadi soalnya kan kalian udah punya ya, jadi langsung saja kakak jelaskan. Kelihatan ya? Jadi didefinisikan yang pertama ada fungsi fx. Katanya adalah x plus a dibagi dengan x kurang 1. Kelihatan ya? Nah, kemudian di sini katanya x tidak boleh sama dengan 1 karena jika x-nya itu 1 maka fungsi itu tidak akan terdefinisi. Karena kalau dalam fungsi jika penyebut 0 fungsi tidak akan terdefinisi. Makanya ini hanya ditambahin x tidak boleh sama dengan 1. Lalu diketahui lagi ada fungsi gx. Jadi di sini aja ya. Gx adalah bx kuadrat dikurang dengan 3. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah. Nah, soal cukup tidak cukup apakah. Jadi pertanyaannya adalah apakah F2 kita kali dengan G2 ini kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya apakah perkaliannya itu adalah negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan negatif itu kan, jadi kalau misalkan F2-nya positif, perkalian 2, jadi positif kali apa yang harus negatif itu positif kali negatif. Kalau misalkan F2-nya itu negatif, maka G2-nya harus positif, maka inilah negatif ya, perkaliannya negatif. Nah, ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan apakah itu ada 2 jenis ya. Jadi sebelum kita masuk ke pernyataannya, jadi pertanyaannya adalah apakah itu ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Kalau yang cukup itu dia yang pasti-pasti aja. Kalau tidak cukup itu yang ragu-ragu. Jadi kalau tidak cukup bisa benar bisa salah. Nah, itu masih ragu. Jadi pasti itu benar saja atau dia salah saja. Paham ya? Ini ragu-ragu. Sebenarnya itu pertanyaannya adalah apakah F2, jadi 2 ganti ya, X-nya jadi 2 plus A, X kurang 1, X-nya 2 kurang 1 itu 1, berarti per 1 tetap 2 tambah A. Nah, ini untuk si F2-nya ya, jadi ini untuk F2 kali dengan di B 2 kuadrat itu 4, berarti ini sama juga dengan 4B kurang 3. Nah, ini negatif. Apakah ini negatif? Gitu ya. Ini boleh kita katakan yang tadi ini adalah F2, yang ini adalah G2. Gitu ya. Terus katanya pernyataan pertama masih kelihatan ya. Pernyataan pertama katanya A-nya itu kurang dari 5 dan B-nya itu kurang dari 1. Jadi kalau misalkan A-nya itu sama dengan 4. Nah, 4 ini kan kurang dari 5 ya. Kalau A-nya 4 kita masukkan ke sini. 2 tambah 4 6. Berarti F2-nya positif ya. Terus bisa kita tulis lagi selain 4 kan kita bisa negatif ya. Misalkan kakak ambil negatif 6. Nah, maka F2-nya bernilai apa? Min 6. 2, A-nya min 6 ya. 2 kurang 6 berarti negatif 4. Berarti ini hasilnya negatif. Nah, ini salah satunya. Misalkanlah B-nya kurang dari 1, 0 bisa ya. Kalau B-nya 0, G2-nya berapa? G2-nya berapa? 4 kali 0 kurang 3, negatif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Jadi ini bisa benar, bisa tidak. Maka dia ragu-ragu, ini harusnya dinyatakan dengan tidak cukup. Gitu ya, bisa ya. Terus yang kedua ada pernyataan A besar dari 1 dan B-nya besar dari 0. A besar dari 1, B besar dari 0.
Kita bisa coba lagi, misalkanlah A-nya itu 2 besar dari 1 ya. Kalau A-nya itu 2, nah maka F2-nya berapa? Ya, F2-nya kan 4. Kita tulis aja lah positif, kan kita butuhnya itu positif atau negatif ada kan di sini. A besar dari 1 itu kan selalu positif ya. Bilangan 2 ini positif. Bilangan positif kalau kita tambah dengan positif, dia udah pasti selalu positif semua, gitu ya. Jadi yang kedua kita coba ke 0. Nah, misalkan ke 0, sorry, B yang besar dari 0. Jadi kalau B yang besar dari 0, misalkan kakak ambil B-nya itu 1, nah B-nya 1, maka G2 ya, B itu kan pada G. Berarti 4 kali 1, 4 kurang 3, ini plus gitu ya. Terus kita kan ada pernyataan ragu-ragu nih, kalau plus kali plus kan udah plus. Bisa nggak memunculkan G2 ini negatif? Kalau dia bisa negatif, berarti akan bisa menjadi negatif juga perkaliannya, gitu ya, karena positif kali negatif. Kalau positif kali positif kan positif. Coba misalkan kakak tulis B-nya itu adalah setengah. Nah, setengah kan besar dari 0 ya, besar dari 0, maka G2-nya berapa? 4 kali setengah itu 2 kurang 3 negatif 1, berarti ini negatif. Jadi sama ya dengan pernyataan 1, positif kali positif positif, positif kali negatif juga negatif. Nah, maka ini juga tidak cukup. Pernyataan 1 dan 2, kalau 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, jangan langsung jawab E, tapi kita ada pernyataan bersama-sama. Jadi kalau 1 sama 2 gimana? Ketika A-nya kurang dari 5, jadi kita boleh pakai garis bilangan. Ini kan tadi ada 1 sama 5, berarti ini 1, ini 5. Nah, berarti disinilah daerah A-nya. Kemudian B-nya itu yang kurang dari 1 tadi ya, B-nya kurang dari 1, besar dari 0. Ini juga ya. Nah, ini A-nya, ini B-nya ya. 1 sampai 5 itu kan bilangan positif ya. Jadi kalau misalkan 2 tambah bilangan positif, F2-nya ini udah pasti positif. Jadi F2-nya itu positif, angka B-nya itu setengah. Nah, kalau B-nya setengah, G2-nya berapa? Jadi kalau tadi sama ya, jadi dia negatif. Nah, sama dengan pernyataan 2. Terus kalau misalkan B-nya, misal nih, coba kakak tulis 3/4. Nah, 3/4, G2-nya berapa? 3/4. 4 kali 3/4, 4-nya habis, bisa 3 kurang 3, 0. 0 bukan bilangan positif atau bukan bilangan negatif. Karena ini tidak ada kata-kata sama dengan 0, tidak ada sama dengan ya. Nah, berarti ini bisa dia negatif, bisa dia 0. Berarti ini juga tidak cukup. Gitu ya. Ini tidak cukup. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Ya. Nomor 2. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A. Jadi di situ ada banyak buku novel, jadi banyak novel. Kemudian di situ ada banyak siswa, ya. Ini banyak siswa. Ada yang kelas A dan kelas B. Jadi banyak buku novelnya di situ. Yang pertama 9, 7, 3, 5, 6. Ini 9, ini A plus B, jadi ini yang ini gabungan ya. 9, 7, 3, 5, dan 6. Ini 9 ya, 10, 13 lagi, ini 15. Nah, nanti di nomor 2 itu ada 4 pernyataan. Di situ akan kita tentukan, ada di situ modus, median, jangkauan ya. Nah, jadi di sini banyak novel itu adalah data-datanya ya. Kemudian ini banyak siswa itu biasanya kalau misalkan dalam data tunggal itu disebut dengan N, banyak data gitu ya. Kalau misalkan untuk yang B-nya aja gimana? Jadi B 9 kurang 9 ya. Ini 0. Dan ini 13 kurang 7 berapa? 6 ya. 6, 10 kurang 3, 7. Yang gabungan kurang A ya. 13 kurang 5 itu 8, 15 kurang 6 itu 9. Ini hanya bisa ya. Jadi kita urutkan di sini kalau banyak novelnya itu dimulai dari yang terkecil 3, 5, terus 6, 7, 9. Terus di sini yang A, kemudian yang ini yang B. Kalau yang 3 itu
310. Kalau yang bukan 310 tapi 7 ya. Kemudian kalau yang 5 berarti 58. Kalau yang 6 69. Kalau yang 7 76. Kalau yang 9 90. Nah, kelihatan ya. Pernyataan 1 dulu. Jadi ini kita menentukan berapa banyak pernyataan yang benar. Modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar. Jadi M modus B itu lebih besar daripada modus kelas A. Ingat, modus itu adalah frekuensi yang paling banyak, datanya yang data mana gitu ya. Jadi frekuensinya itu kayak ini ya, frekuensi yang paling banyak yaitu kalau misalkan modus di B itu yang 9, yaitu ketika datanya bernilai berapa? Ya, ketika datanya bernilai 6. Jadi ini modus di B frekuensinya 9 dengan datanya 6 gitu ya. Kemudian modus di A itu frekuensinya 9 dengan datanya juga 9. Jadi modus di B frekuensinya 9 datanya 6 ya. Jadi ini 6 lebih besar dari modus di A 9. Apakah benar? Salah ya. Jadi ini salah ya. Terus yang kedua, median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah data ke-1 sampai data 3. Ini data 4 ya, data 4 sampai data ke 3 tambah 5 8. 8 tambah 6 berarti data ke-9 sampai data ke 14. Ini data ke 15 sampai 14 sampai 7 itu data 21. Ini data 22 sampai data ke 21 tambah 9 ya, 30. Kan ini totalnya adalah 30 ya. Sama juga yang ini X1 sampai X7. Kemudian dimulai ya, berarti ini dimulai dari data ke 8 sampai data ke 7 tambah 8 ya, 15, X16 sampai X24. Tinggal tambah aja ya, ini X25 sampai data X30, yang ini 0. Nah, median ya. Median yang ditanya, di median yang ditanya itu kalau misalkan yang nomor 2, median yang dimiliki kelas B katanya lebih kecil daripada modusnya. Modusnya berarti milik B. Median di B, ingat ini datanya adalah data 30, berarti median itu di tengah-tengahnya adalah data ke-15 dan data ke-16 gitu ya. 15 itu 5, terus data ke-16 itu yang 6 ya, berarti 5 tambah 6 11 jadi 2. Jadi ini 5 tambah 6, ini 11 per 2 lah ya, tulisannya ini 11 per 2 kurang dari modus B, jadi kita dapat ini 6. Nah, benar ya? Ini benar. Terus pernyataan 3 itu dibilang modus banyaknya buku novel. Modus banyaknya buku novel data gabungan berarti AB katanya sama dengan 4 kali kelas median kelas A. Modus di AB yang ini tadi ya, A plus B itu berarti modusnya itu yang frekuensinya paling banyak adalah 15, yaitu data yang 6 ya. Data yang 6. Kemudian 4 kali median di A. Median ingat ya, yang data diturunkan berarti harus pakai yang ini. Nah, median di A karena datanya 30 udah pasti tengah-tengah itu data ke 15 dan 16. 15 16 ada di sini, datanya itu dengan nilai 7 ya. 7 berarti 4 kali 7. Tentu dia salah ya, 6 tidak sama dengan 28. Lalu pernyataan keempat. Jadi pernyataan keempat, jangkauan banyaknya buku novel. Jadi jangkauan buku novel di kelas A katanya lebih besar dari jangkauan ya, jangkauan di kelas B. Jangkauan di kelas A. Jadi jangkauan itu kan rumus datanya adalah data paling besar dikurang data paling kecil ya. Jadi data paling besar, data akhirnya itu di 30 ini berarti yang ketika nilainya adalah 9 dikurang yang terkecilnya data pertama yaitu dengan nilai 3, apakah lebih besar dari jangkauan di B. Data terakhirnya itu di 30 ini yaitu yang di sini ya. Di sini dengan datanya adalah si 7. Di 7 kurang data pertamanya adalah 1, yaitu ketika nilainya 3. Tentunya 9 kurang 3 besar, itu 7 kurang 3 ya. Oke, jadi nomor 2 itu ada berapa banyak pernyataan yang benar, itu pernyataan 2 dan pernyataan 4 aja. Berarti ada 2 pernyataan yang benar, maka jawabannya adalah yang C. Oke, baiklah, terima
semua telah memperhatikan apa yang kakak ajarkan. Apabila saya ada kesalahan